Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NIM 22403122. Pada materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup studi Islam. Studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup studi Islam. Yang pertama di bidang agama. Islam dengan tegas mengakui hak agama lain kecuali yang berdasarkan paganisme dan syirik. Studi Islam di bidang agama bersifat toleran, pemaaf, tidak memaksa, dan saling menghargai. Karena dalam pluralitas agama terdapat unsur kesamaan, yaitu pengabdian kepada Tuhan. Yang kedua di bidang ibadah. Ibadah dapat diartikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah ada yang bersifat khusus dan bersifat umum. Yang ketiga yaitu bidang akidah. Aspek dalam studi Islam bidang ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan cara dan adab ibadah. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk bersifat terbuka dan tidak tertutup. Terbuka untuk menerima berbagai masukan dari luar, tetapi juga harus selektif. Kelima, bidang pendidikan. Islam memandang pendidikan sebagai hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Yang keenam, bidang sosial. Yang diajarkan Islam untuk mensejahterakan manusia antara lain sikap toleransi meskipun dengan umat yang berbeda agama, sikap tolong-menolong, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan gotong royong. Ketujuh yaitu bidang ekonomi. Islam mengajarkan untuk kesejahteraan manusia, karena Islam memandang bahwa manusia itu harus hidup seimbang dan tidak terpisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Kedelapan yaitu bidang kesehatan. Materi terkait ruang lingkup studi Islam di bidang kesehatan yaitu seperti konsep kesehatan dalam Islam, praktek kesehatan dalam Islam, pendekatan dan metodologi studi, perbandingan dengan praktek kesehatan lain. 9 yaitu bidang politik, pemerintahan, studi tentang pandangan Islam tentang sistem pemerintahan, kepemimpinan, dan partisipasi politik, serta pemahaman tentang konsep negara dalam Islam, termasuk prinsip hukum syariah dalam konteks hukum positif. Tujuan studi Islam ini yaitu yang pertama untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Selanjutnya yaitu untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Selanjutnya untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realitanya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Materi yang kedua yaitu tentang metode memahami sumber ajaran agama Islam. Yang pertama, metodologi ilmu tafsir. Metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan metodologi tafsir ialah pembahasan ilmiah tentang metode penafsiran Al-Quran. Perkembangan ilmu tafsir. Yang pertama, metode tahlili atau analitis, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat Al-Quran yang ditafsirkan itu, serta menerangkan makna yang tercangkup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan musafir yang menafsirkan ayat tersebut. Yang kedua, metode ijmali atau global, menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas tapi dengan bahasa yang populer atau mudah dimengerti. Ketiga, metode mukhorin atau perbandingan, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan.
Metodologi ilmu hadis. Metodologi pemahaman hadis dapat dirumuskan sebagai ilmu tentang prosedur atau tata cara yang bersifat ilmiah untuk menggali dan memahami ajaran agama berupa kehendak atau pesan-pesan Rasulullah dengan tepat yang terkandung di dalam hadis yang diriwayatkan beliau. Dalam hadis Nabi terkandung pesan-pesan keagamaan sebagai sesuatu yang dikehendaki oleh Nabi. Pesan-pesan keagamaan tersebut, terutama sekali yang tersirat baru, dapat ditangkap bila dilakukan dengan usaha penggalian makna dan dilalah. Karena itu, mengetahui makna lahir redaksi hadis belum tentu dapat menyampaikan seseorang kepada apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, metodologi ilmu fikih dan usul fikih. Fikih berarti ilmu tentang dedukasi hukum Islam dari dalil-dalil yang ditemukan dalam sumber hukum Islam. Dari segi fungsi, fikih ditetapkan sebagai dengan tujuan untuk memerinci atau mendetailkan ajaran-ajaran syariah yang berupa hukum amaliyah ke dalam tataran praksis kehidupan nyata. Melalui fikih, para ulama menyusun panduan praktis bagi umat Islam dalam beribadah dan bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariat. Selanjutnya, usul fikih. Usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar kaidah metode yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syara. Usul fikih berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan syariah untuk menjaga validitas penafsiran terhadap ketentuan syariah. Metodologi ilmu akhlak dan tasawuf. Akhlak ialah sifat manusia yang dibawa manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat terlahir berupa perbuatan baik disebut akhlak yang mulia atau perbuatan buruk disebut akhlak yang tercela. Sesuai dengan pembinanya, tasawuf merupakan cabang keilmuan Islam yang menekankan pada aspek spiritual dalam Islam. Dilihat dari kaitannya dengan kemanusiaan, tasawuf lebih menekankan pada aspek kerohanian daripada aspek jasmani. Dalam kaitannya dengan kehidupan, tasawuf lebih menekankan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia, dan apabila dilihat kaitannya dengan pemahaman keagamaan, tasawuf lebih menekankan pada aspek esoterik dibandingkan aspek eksoterik. Ada 3 aliran yang sudah populer terkait dengan pembentukan akhlak, yaitu yang pertama aliran nativisme, yaitu faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor pembawaan dari dalam yang bentuknya dapat berupa kecenderungan, bakat, akal, dan lain-lain. Yang kedua, aliran empirisme, yaitu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembentukan diri seseorang adalah faktor dari luar, yaitu lingkungan sosial. Selanjutnya, aliran konvergensi, yaitu faktor internal, yaitu pembawa si anak, dan faktor dari luar, yaitu pendidikan atau pembentukan dan pembinaan yang dibuat secara khusus melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Selanjutnya, metodologi ilmu filsafat dan teologi atau kalam. Pendekatan filsafat bersifat mendalam, artinya mengoptimalkan kemampuan akal sampai tak sanggup lagi dijangkau. Radikal, artinya pembahasan dilakukan sampai ke akar permasalahan hingga tak ada lagi yang tersisa. Sedangkan sistematis adalah dilakukan secara teratur dan menggunakan metode berpikir tertentu dan universal. Dalam mengkaji Islam, menggunakan pendekatan filsafat dapat dilakukan dengan berbagai metode sebagaimana menggunakan pendekatan filsafat dalam kajian sosial. Ilmu kalam atau ilmu teologi adalah salah satu bidang studi yang sangat dekat dengan kajian keislaman. Ilmu ini kerap kali menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah akidah dan ketuhanan. Selain itu, ilmu kalam juga sering digunakan dalam debat lintas agama untuk membangun argumen yang berkenaan dengan Tuhan. Tidak heran jika dalam studi Islam pendekatan kalam menjadi salah satu model kajian dalam penyelesaian masalah keagamaan. Materi yang selanjutnya yaitu tentang pendekatan studi Islam dengan pendekatan doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Studi Islam sebagai disiplin ilmu menawarkan perspektif yang komprehensif dalam memahami ajaran dan praktik keagamaan umat Islam. Pendekatan ini dapat ditempuh melalui 3 dimensi utama, yaitu doktrinal atau teologis, antropologis, dan sosiologis. Yang pertama, dimensi doktrinal atau teologis menjadi fondasi utama dalam memahami esensi agama Islam. Fokus pada ajaran, keyakinan, dan prinsip-prinsip teologis memberikan wawasan mendalam tentang pandangan dunia Islam. Studi ini mencakup analisis terhadap konsep tauhid, sumber-sumber hukum Islam, dan peran wahyu sebagai pedoman hidup.
antropologis, memberikan pendekatan yang melibatkan pemahaman terhadap dimensi manusiawi dalam konteks Islam. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai agama membentuk identitas individu muslim, bagaimana ritual keagamaan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, dan bagaimana pemahaman terhadap manusia sebagai khalifah menciptakan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya sosiologis, yaitu melibatkan pemahaman terhadap dinamika sosial dalam komunitas muslim, analisis struktur sosial, interaksi antar individu, dan peran lembaga keagamaan menjadi fokus utama. Studi ini memungkinkan pengamat untuk memahami bagaimana Islam mempengaruhi tatanan sosial, bagaimana masyarakat muslim bersatu dalam keberagaman, dan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan ini, studi Islam menjadi lebih holistik, menggabungkan aspek doktrinal, antropologis, dan sosiologis. Interaksi antara dimensi-dimensi ini membentuk kerangka kerja yang kompleks untuk memahami dinamika kehidupan Islam. Dengan demikian, penelitian yang menyeluruh tentang Islam memerlukan ketangguhan dalam memahami ajaran manusia sebagai individu dan komunitas, serta struktur sosial yang terbentuk dalam konteks keagamaan. Materi berikutnya yaitu tentang pendekatan studi Islam dengan pendekatan historis, filosofis, psikologi, dan budaya. Studi Islam sebagai bidang penelitian merangkum keberagaman pendekatan untuk memahami sejarah, filsafat, psikologi, dan budaya dalam konteks keagamaan. Keempat dimensi ini memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan, esensi, dan pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dimensi historis menyajikan jendela ke masa lalu untuk memahami akar dan evolusi Islam. Kajian ini melibatkan penelusuran peristiwa sejarah, tokoh-tokoh kunci, dan transformasi sosial yang membentuk masyarakat muslim. Dengan memahami perjalanan sejarah, kita dapat melihat bagaimana Islam menjadi bagian integral dari perjalanan umat manusia. Selanjutnya, pendekatan filosofis, menggali kedalaman pemikiran, keagamaan, dan epistemologis dalam Islam. Analisis terhadap karya-karya filosofis muslim, pemikiran metafisika, dan relasi antara keilmuan dan agama memberikan gambaran tentang bagaimana intelektualitas Islam memberikan kontribusi terhadap peradaban dunia. Psikologi menjadi dimensi penting dalam memahami dimensi batin individu muslim. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana keyakinan, nilai-nilai keagamaan, dan praktek keagamaan mempengaruhi perilaku, kesehatan mental, dan perspektif diri dalam konteks Islam. Budaya menciptakan dimensi karya dalam studi Islam dengan menggali tradisi, seni, dan norma-norma sosial di dalam masyarakat muslim. Melalui pendekatan ini kita dapat memahami bagaimana agama menjadi semangat kreatif dalam seni, arsitektur, dan cara hidup sehari-hari. Pendekatan studi Islam yang merangkum dimensi historis, filosofis, psikologis, dan budaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Islam sebagai fenomena keagamaan. Melalui integrasi keempat dimensi ini, penelitian Islam menjadi lebih kontekstual dan holistik, membuka pintu untuk pemahaman yang lebih mendalam dan seimbang tentang kompleksitas kehidupan muslim di berbagai waktu dan tempat. Materi selanjutnya, Islam dan gagasan universal. Islam sebagai agama memiliki dimensi universal yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks globalisasi, modernisasi, puritanisme, gerakan fundamentalisme, inklusivitas, dan hubungannya dengan sains serta pluralisme agama. Islam dan globalisasi. Islam memainkan peran penting sebagai agama yang melintasi batas-batas geografis. Pengaruh globalisasi terlihat dalam budaya, penyebaran budaya, teknologi, dan informasi. Meskipun beberapa orang melihat globalisasi sebagai ancaman terhadap identitas Islam, yang lain melihatnya sebagai peluang untuk menyebarkan pesan keadilan sosial dan persatuan umat manusia. Modernisme dan puritanisme Islam. Dalam menghadapi modernitas umat Islam mengalami dua aliran pemikiran utama, yaitu modernisme dan puritanisme. Modernisme mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ide-ide progresif dan ilmiah, sementara puritanisme lebih menekankan pada interpretasi konservatif terhadap ajaran Islam, menolak pengaruh modernitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama. Gerakan fundamentalisme dan radikalisme Islam. Gerakan fundamentalisme Islam muncul sebagai reaksi terhadap modernisasi dan globalisasi. Beberapa kelompok fundamentalisme mengadopsi pendekatan radikal yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Pemahaman yang literal terhadap tujuan Islam seringkali menjadi dasar bagi gerakan ini, meskipun ada variasi yang signifikan di antara mereka. Islam
eksklusif dan inklusif. Islam memiliki dimensi inklusif dan eksklusif. Meskipun ada pandangan kaya dan konservatif dalam berbagai kelompok, banyak penganut Islam mengadvokasi inklusif, toleransi, dan dialog antar agama. Pemahaman yang lebih luas tentang pesan universal Islam dapat memperkuat hubungan antar umat beragama. Islamisasi sains. Islam memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sains. Konsep ilmu pengetahuan dalam Islam dapat diintegrasikan dengan pemikiran kontemporer. Bagaimanapun tentang tantangan terkait dengan konflik antara interpretasi teks agama dan ilmu pengetahuan modern masih menjadi perdebatan. Pluralisme agama. Konsep pluralisme agama mendukung ide bahwa keberagaman agama adalah fitrah alam dalam konteks Islam. Pluralisme agama dapat dilihat sebagai pemahaman bahwa keberagaman agama adalah bagian dari rancangan Allah. Pemikiran ini mempromosikan dialog antar umat beragama dan pemahaman saling menghargai untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis. Islam sebagai agama yang kaya dan kompleks menghadapi berbagai dinamika dalam konteks globalisasi dan tantangan modern. Pemahaman yang mendalam terhadap keragaman pandangan dalam komunitas muslim dapat membantu menciptakan ruang untuk toleransi, dialog, dan kerjasama global. Memahami dan menghormati prinsip-prinsip universal dalam Islam dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat dunia secara keseluruhan. Materi yang terakhir yaitu tentang dinamika Islam kontemporer. Islam kontemporer menghadapi dinamika yang kompleks, mencerminkan transformasi sosial dan intelektual dalam masyarakat muslim. Dalam rangka menyelami dinamika ini, kita akan melihat beberapa konsep kunci yang mencakup postmodernisasi dan neomodernisme Islam, Islam liberal, Islam kultural dan struktural, serta posttradisionalisme Islam. Postmodernisme dan neomodernisme Islam. Konsep postmodernisme dan neomodernisme Islam mencerminkan adaptasi Islam terhadap perubahan kontemporer. Postmodernisme meragukan naratif tunggal dan menekankan pluralitas makna dalam interpretasi agama. Sementara itu, neomodernisme mencoba menyintesis nilai-nilai Islam dengan pemikiran modern tanpa mengabaikan akar tradisional. Keduanya menunjukkan upaya untuk membawa Islam ke dalam konteks modernitas. Islam liberal muncul sebagai bentuk interpretasi yang menekankan pada hak asasi manusia, demokrasi, dan toleransi. Pengikut Islam liberal berpendapat bahwa nilai-nilai ini dapat diintegrasikan dengan ajaran Islam tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pokok agama. Mereka menyoroti kebebasan berpikir dan interpretasi yang lebih terbuka. Islam kultural dan Islam struktural. Pemahaman tentang Islam kultural menekankan pada nilai-nilai budaya dan tradisi lokal sebagai bagian integral dari Islam. Di sisi lain, Islam struktural melihat Islam sebagai sistem yang memiliki struktur dan hukum yang dapat diaplikasikan secara universal. Keduanya menciptakan dinamika antar lokalitas dan universalitas dalam praksis keagamaan. Posttradisionalisme Islam mencerminkan pemikiran yang menolak pandangan tradisional yang statis dan tidak berubah. Penganut posttradisionalisme meyakinkan bahwa Islam dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan kontemporer tanpa kehilangan esensi ajaran agama. Pemikiran ini menantang konsep keteguhan terhadap tradisi yang mungkin tidak lagi relevan. Dalam dinamika Islam kontemporer, variasi pemikiran dan interpretasi menciptakan kerangka yang dinamis dan beragam. Postmodernisme, neomodernisme, Islam liberal, Islam kultural, Islam struktural, dan posttradisionalisme adalah beberapa dimensi penting yang mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan zaman. Pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas ini penting untuk merangkul keberagaman pandangan dalam masyarakat muslim kontemporer dan membangun fondasi dialog dan harmoni. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.